Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, Renungan Harian pagi ini, Kamis 23 Januari 2025, dengan bacaan Alkitab dari Efesus pasal 1, ayat 1 sampai 14. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kristus kepala segala sesuatu. Sebagai orang percaya, kita harus memahami dan tahu bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Kita tahu bahwa Kristus, salib, dan Yesus yang disalibkan merupakan pusat dari tujuan-tujuan Allah. Kita tahu bahwa Allah telah memberkati kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, dalam renungan kita hari ini menekankan bahwa Kristuslah sebagai kepala segala sesuatu. Dalam bagian ini kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyebutnya misteri kehendak Allah. Sebagai misteri, ini adalah sesuatu yang tersembunyi atau yang tidak dapat kita ketahui. Namun, salah satu berkat rohani yang telah kita terima di dalam Kristus adalah penyingkapan misteri itu. Menurut kerelaannya, Allah telah memilih untuk berbagi dengan kita hasil akhir dari pekerjaannya dalam penciptaan. Ia memberi kita pandangan sekilas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kristus adalah kepala segala sesuatu. Itu berimplikasi pada pertama, Dia mempersatukan segala sesuatu. Yang kedua, kesatuan yang sempurna. Dan yang ketiga, panggilan untuk bersatu. Dan terakhir, bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Allah memiliki rencana untuk mempersatukan segala sesuatu. Maksud Allah adalah pada kegenapan waktu semua kerajaan, penguasa, pemerintah dan kuasa dunia di bumi ini akan dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Lebih jauh lagi, Paulus memahami bahwa persatuan ini meliputi penguasa-penguasa surgawi, baik malaikat maupun setan. Pada kegenapan waktu, Ia akan mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tetapi mengapa kesatuan ini diperlukan? Inti dari pernyataan Paulus jelas, kesatuan ini akan bersifat mutlak. Jawabannya ditemukan dalam Allah. Allah dalam Alkitab bersifat Tritunggal. Kita menyembah satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita melihat kesatuan keilahian dalam pekerjaan keselamatan. Allah Bapa menentukan takdir, dan Yesus Kristus menderita dan mati untuk menebus mereka yang dipilih sebelum dunia dijadikan. 3 pribadi keilahian itu berbeda, namun ada kesatuan karakter dan tujuan yang total. Yesus Kristus memuliakan Bapa. Bapa meninggikan Yesus Kristus.
dan Roh Kudus menerangi dan menarik perhatian kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab berulang kali menasihati orang percaya untuk mengejar, memelihara dan menghargai persatuan. Dengan melakukannya, kita mencerminkan karakter Allah. Panggilan untuk bersatu ini khususnya jelas dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Paulus memahami bahwa salib mendatangkan kedamaian antara manusia dan Allah, dan antara manusia dengan manusia. Kita melihat hal ini dengan sangat jelas dalam cara Allah membentuk bagi dirinya sebuah gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Gereja kemudian menjadi gambaran awal dari kesatuan yang akan terwujud pada kegenapan waktu. Bagi mereka yang mencintai, tidak ada yang terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan demi cinta Tuhan kita, Yesus Kristus. Saint Ignatius. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena aku dipersatukan di dalam Engkau dan dipersatukan dengan sesama orang percaya lainnya. Terpujilah namamu. Ajar aku untuk tetap setia melakukan firman dan kehendak-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Hari J.C. Hutagalung STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.